Kenapa? Karena hidup yang kita jalan ini sebenarnya tak hanya ada dimensi nyata, tapi ada dimensi gaib yang Allah sebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan itulah dimensi iman. Nah, saya melihat dan menemukan orang-orang yang hidupnya biasa-biasa saja karena hampir 100% hidupnya pakai cuman mengandalkan akal. Oke? Yang hidupnya biasa-biasa aja tuh, standar-standar, dia cuman mengandalkan akal dalam hidupnya. Karena kalau dihitung-hitung pasti manusia itu punya keterbatasan. Manusia punya apa? Ya kan? Coba. Kalau dihitung-hitung, saya ngelihat misalkan, mana adik-adik saya yang punya anak kuliah berapa orang? Yang punya anak yang sedang kuliah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12. Sedikit ya? Yang anaknya dari TKW berapa orang? Nggak ada. Nah, buat mak-mak yang sedang kuliah, anaknya sedang kuliah, ya kan? Kalau dihitung-hitung tuh biaya kuliah di 1 semester di Untan misalkan 4 sampai 5 juta. Atau ada anak yang kuliah di luar pulau, di luar Kalimantan, di Pulau Jawa ada enggak? Ada juga. Kalau dihitung-hitung mak sampai selesai S1 ada enggak keluar duit di atas 50 juta? Lebih kan? Aduh lah, pagi kalau saya minta belikan oleh-oleh dia balik. Ada 100 juta. Karena saya ngitung waktu itu. Nah ini saya ngajak mak-mak berhitung loh. Siap berhitung? Nah kalau berhitung kan jago. Berapa sekilo gembong nih? 12. Mahal nah 12. Tempat kami 11. Apabila sana tempat kami. Iya kan? Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang itu rata-rata kalau sarjana fresh graduate kerja paling banter, paling tinggi punya gaji 4 juta di awal, betul? 4 juta. Saya ngitung-ngitung dulu, kenapa akhirnya saya tidak memutuskan untuk memilih melamar kerjaan. Kenapa demikian? Karena waktu itu, ya kan, saya ngitung kalau gaji saya 4 juta, lalu saya hitung biaya kuliah saya waktu itu di Jogja hampir 200 juta. Ya kan? Dan jujur, waktu saya bisa sampai kuliah ke Jogja, mama saya harus gadaikan SK pegawai negerinya ke bank. Nah itu yang buat sedih, ya kan? Berarti mak aku nih harus nabung utang lagi kayak gitu loh. Saya ngitung tuh, kalau aku kerja gaji 4 juta nih berarti untuk balikkan modal mak aku ya, aku harus nabung puasa, ndak makan, ndak minum puasa 50 bulan. Betul nggak? 200 juta bagi 4 juta, 50 bulan. Berarti kurang lebih berapa tahun tuh? Hampir kurang lebih 4 tahun, 5 tahun, betul nggak? Puasa 5 tahun. Lalu kalau lulus kuliah umur 23 tambah 5 tahun, umur 28 tahun. Itu balik modal mak. Dengan catatan puasa Nabi Daud. Ya kan? Pandai-pandai lah cari pasar bahagia di kota-kota lain. Tak ada pula waktu itu pasar bahagia. Yang ada acara Senin Kamis ya. Itu pun teh hangat sama roti kap. Aduh, saya bilang tak bisa nih. 28. Belum habis itu nak ngelamar anak orang pula. Ditanya, kamu mau ngelamar anak saya ngasih makan apa? Macam mana? Iya ke? Ya kan? Saya sih bilang, tenang Pak, saya udah punya daftar menu yang banyak. Ada rasa kaldu ayam, soto ayam, kari ayam. Tinggal bawa stok Indomie 3 dos beda-beda aja. Akhirnya kalau saya dengan gaya yang lama, baru mau masuk kerja saya bilang, umur balik modal umur 28. Baru lamar anak orang nikah umur 30 berarti kalaupun dapat. Oh tak bisa nih, harus ganti strategi. Nah gitulah awal cara berpikirnya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya belajar. Oh tak cukup nih, berarti tak cukup dengan cara berpikir biasa. Harus pakai kalimat atau fasilitas yang namanya beruntung. Fasilitas apa? Gini, ada 4 tipe manusia. Ada berapa tipe? 4. 1 orang yang paling bawah, orang malas. Orang apa? Nah, adalah kalau orang malas, tidak usah kita ceritakan. Kita doakan saja semoga jadi rajin, betul? Nah, anak pemalas suka enggak? Punya laki pemalas? Iya ke? Punya bini pemalas, Pak? Wah, bapak-bapak nih baik, antos ya, tak apa-apa Ustaz.
Yang penting ada bini. Syukur-syukur ada yang mau sama saya Ustadz katanya. Nah, apa dibuat tuh? Ah, ah. Maka Rasulullah tuh sampai minta berdoa dilindungi dari rasa malas. Karena rasa malas inilah awal daripada kemaksiatan. Suruh belajar malas, suruh kerja malas. Tapi kebutuhan jalan terus, ujung-ujung otaknya kriminal. Ujung-ujungnya malak sana, malak sini dengan cara yang salah. Oke, kita doakan semoga orang-orang yang malas dapat hidayah. Dan malas itu bagian dari tipu daya iblis. Malas itu dikalahkan sama orang pintar. Orang apa? Rajin dia kuliah, lomba, cerdas, cermat, pintar. Akhirnya kalau orang-orang pintar nih, biasanya sebelum lulus kuliah saja sudah disambut dengan perusahaan-perusahaan, betul? Oke. Kalau kerja jadi manajer, kalau di pemerintahan bisa jadi kepala apa namanya? Kepala bidang, kasih dan sebagainya karena kepintarannya. Ternyata saya tengok, saya pandang lagi. Saya lihat yang punya hotel Kapuas Palace. Itu ternyata dulu kata bapak saya cuma jualan kecap samping rumah nenek saya. Tak ada S1, tak ada S2. Cuma teman SD ya kan? Dia cuma jualan kecap. Yang punya Mitramat, tak ada tamat sekolah. Di situ saya belajar, tapi dia mempekerjakan orang-orang pintar. Ternyata orang pintar dikalahkan lagi dengan orang rajin. Orang pintar dikalahkan dengan orang apa? Nah, tapi saya tengok tidak semuanya begitu, mereka kaya raya, punya usaha. Ternyata ada yang lebih keren lagi, yaitu orang malas dikalahkan sama orang pintar dikalahkan sama orang rajin dikalahkan dengan orang apa? Beruntung. Orang apa? Nah, ini yang mau saya ceritakan pagi hari ini. Mau dengar? Mau beruntung dah hidupnya? Angkat tangan kanannya. Tepuk kawan sebelahnya. Saudaraku, saudaraku. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita dikumpulkan Allah ke sini untuk mendapat rezekinya berupa ilmu. Saudaraku, setelah kulihat-lihat wajahmu, rasanya begitu berat bebanmu. Belum selesai, maka dari itu kita semua tak cukup lagi mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikannya. Butuh keberuntungan. Maka dari itu hari ini kita minta sama Allah biar hidup kita beruntung. Oke, balas tepuknya. Saudaraku, macam ya gak? Macam tahu gak muka kita macam mana? Padahal sama aja. Kita sama-sama butuh keberuntungan. Mari sama-sama kita jemput keberuntungan dari Allah. Insya Allah lunas. Kalau lunas, jangan lupa ya, tetap ke masjid. Jangan nak laga lagi, jangan nak bergaya lagi, nanti nyunjam. Tahu nyunjam tak? Dia tahu tuh, nyunjam tuh lungsep pak. Kan gini, coba ikuti kata-kata saya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau hidupmu banyak gaya, maka hidupmu banyak. Iya kan, tolak. Orang yang banyak tekanan tuh pasti banyak gaya hidupnya. Yang enggak tuh gaya mall ya dia. Itu pun bayar parkirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu hukum alam ya. Maka ternyata fasilitas beruntung nih dah ada di Quran. Sayangnya orang jarang mau pakai. Dan awal-awal dah Allah sebut. Coba ikut saya. Surah Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, udah tahu dah kita dah. Mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk dan mendapatkan
keberuntungan. Oke, lalu apa hubungannya Ustadz sholat subuh ini dengan keberuntungan? Saya mau cerita tentang sebuah kisah yang fenomenal terjadi di Riyadh, Saudi. Oke, ada seorang Afrika kulit hitam yang merantau dari Afrika, dari Sudan. Sudan itu negara yang banyak penduduknya miskin. Kalau antum mau bayangkan Sudan tuh kayak kita di pedalaman Meliau itulah. Saya nengok di Instagram tuh tanah kuning, banyak kebun-kebun sawit, susah masuk ke sana. Jadi merantaulah seseorang yang namanya Ammar. Ammar ini merantau dari Sudan dengan niat supaya bisa merubah ekonomi keluarga dan nekat berangkat ke Riyadh, Saudi Arabia tanpa bekal apapun, hanya modal yang penting sampai ke sana. Dia berpikir di Saudi dia dapat pekerjaan, dia bisa dia bisa mengadu hidupnya, bisa memperbaiki hidupnya. Akhirnya sampai ke Saudi, kira-kira kalau tak ada duit, tak ada makan, sebagai seorang muslim, mana lain dituju dulu? Masjid. Pergilah Ammar nih, pokoknya sampai. Ini kisah nyata ya, sampai ke masjid, lalu di sana dia ngomong sama DKM-nya, numpang hidup. Dan akhirnya belajikan, bekerja, jadi buruh bangunan, ya kan? Tak terasa sebulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu, tak ada perubahan secara keuangan dari hidup seorang Ammar. Tapi dia tak putus asa, dia tetap khidmat ke masjid, tapi tak mau hidup dari masjid. Nah, paham ya? Dia memang miskin, khidmat ke masjid, azan, nyapu, ngepel, bersih-bersihkan, tapi bukan minta belas kasihan dari masjid. Setelah siang dia kerja, walaupun kerja serabutan, jadi buruh bangunan, jadi mecah batu, betul aspal jalan, begitulah kehidupannya. Tak terasa waktu berlalu, ya kan? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dalam perenungannya, pindah lagi dari satu kota ke kota, masjid yang satu ke masjid yang lain. Pokoknya di mana tempat dia kerja, di masjidlah dia tinggal, ya kan? Dan dia ingat khidmat ke masjid, tapi tak minta belas kasihan dari masjid. Itu manusia hebat. Yang ada tuh kita ke masjid menghidupi, bukan cari hidup. Itu yang benar. Tapi kan kami tak punya apa-apa, Ustaz. Lihatlah Ammar nih. Dia berkhidmat sama masjid. Jadi di mana dia cari kerja, tempatnya dapat, di situ dia tinggal, ngomong, dan dia khidmat ke masjid. Sampai satu ketika tak terasa sudah tahun kelima berjalan si Ammar ini khidmat ke masjid. Di tahun kelima ini, di tempat masjid yang ditinggal terakhir ini, dia pokoknya spesialis dia azan, terutama azan subuh. Karena karena dia kalau pagi dah kerja gitu loh. Balik kerja jam 4, jam 5 sore, bersih-bersih ke masjid. Gitulah kasarnya. Bentuk dia terima kasih kepada Allah. Sampai dalam perenungannya setelah 5 tahun, cita-cita nak ngerantau, nak jadi kaya tadi nih, setelah 5 tahun ternyata Allah takdirkan belum dapat apa-apa. Dalam kesedihannya dia ngomonglah, rindu aku nih sama saudara-saudaraku, mama aku, bapak aku di kampung, kata dia. Cuman apa daya, hari-hari dapat gaji hanya untuk dapat kerja hanya untuk bisa bertahan hidup, hanya untuk bisa bantu. Pun udah lama nih lost kontak. Ya kan, kalaupun bisa ngirim surat, bisa telepon, itu perjuangannya panjang lah kayak gitu kawan-kawan. Sampai akhirnya kesedihan ini, sedih lama enggak ketemu, udah 5 tahun bayangkan. Rupanya kawan-kawannya di DKM masjid tuh yaudah patungan belikan dia tiket. Zert. Belikanlah dia tiket. Setelah dia belikan tiket, ya kan? Jadi sebelum masjid terakhir tempat dia berpindah, ada masjid satu lagi yang itu di dekat kawasan perkantoran, kawasan kerajaan. Nah, sebelum terakhir pindah, jadi ini cukup lama, ada sekitar 2-3 bulan di masjid yang satu sebelum terakhir, baru masjid ini, habis itu dia pindah, gitulah ya. Jadi singkat cerita, setelah akhirnya di masjid yang terakhir, yang jauh dari perkantoran itu, yang akhir kawan-kawannya bantu dia buat balik, belikan tiket pesawat, duduklah dia di bandara sambil menunggu penerbangan. Penerbangannya tuh kurang lebih malam, tapi dia sudah di bandara sejak zuhur.
Zuhur, asar, ngaji dia. Nah, maghrib sampai akhirnya isya sholat di musola ya, di musola bandara. Ya kan? Sampai satu ketika pas hendak 1 jam sebelum keberangkatan, tiba-tiba terdengar dari suara mikrofon pusat informasi. Ada yang memanggil namanya. Perhatian, kayak gitulah ya. Panggilan untuk saudara Amar ditunggu di ruang informasi. Siapa nih kata dia? Kok aku yang dipanggil? Ya kan? Sekali lagi perhatian. Buat saudara Amar ditunggu di informasi. Nah, pergilah dia. Saudara Amar pergi ke sana, dihadapinya ditemui 2 orang besar, tegap, hitam, kekar tinggi dengan pakaian kayak security, pasukan pengawalan. Langsung ngomong sama dia, "Kamu Amar?" "Benar." "Kamu ditunggu sebentar ke ruangan depan." "Kaget, ada apa?" "Ikut saja." Dipegang kiri kanan, kan gaya Saudi gitu, tak banyak cincong, bawa jalan. Saya salah apa?" "Enggak ada, ikut saya ke depan." Begitu dipanggil ke depan, ketemu. "Kamu dulu yang azan, kamu dulu DKM atau yang muazin di masjid yang dekat kantor kerajaan ya?" "Iya." "Seminggu ini kok kamu udah azan?" "Iya, saya sudah pindah ke masjid yang lain karena saya kebetulan kerja dekat sana." "Kamu dipanggil sama putra mahkota." Takut dia. Panggil sama anak raja, panggil pangeran. Akhirnya ketemu. Takut salah nih, jadi panggil kan, bergegar dah kawan dah. Maklum kalau di Saudi itu saklek sekali. Masuk ke dalam. Akhirnya ketemulah. "Wahai Amar," kata juru bicaranya pangeran. "Sudah seminggu terakhir ini pangeran terlambat sholat subuhnya." "Kok gitu? Maksudnya gimana?" "Karena sebelumnya dari 3 bulan yang lalu dia selalu terjaga dari kumandang azanmu. Maka pangeran memerintahkan kami mencari tahu, dapat informasi dari tempat kau mengabdi sekarang, dan kami tahu juga kau akan terbang, maka kami menyusul ke bandara di sini. Atas perintah pangeran kau diminta untuk menghadap." Ketemulah sama pangeran. "Wahai Amar, kenapa kau pulang?" "Iya pangeran, aku sudah tak menghasilkan apa-apa di Riyadh ini, tak dapat duit, tak ada duit di sini. Sementara aku berjanji dengan keluargaku bahwasanya aku untuk untuk bisa menjadi orang yang berlebih agar bisa membantu keuangan kami di kampung sana." "Memangnya keluargamu gimana?" "Ya, keluargaku susah, hanya bisa hidup makan dari berkebun, meladang." "Oke. Memangnya berapa kau biasanya dapat penghasilan?" "Paling tinggi selama sebulan aku bekerja, paling tinggi itu 1.400 real. Kalau dirupiahkan sekitar 6 juta. Gitulah. Itu pun ya sudah habis hanya untuk aku ditinggal di sini, biaya kehidupan, aku berbagi secukupnya." "Oke, kalau begitu berarti masalahmu adalah uang." "Benar wahai pangeran." "Kalau begitu aku minta kau kembali lagi azan dan aku memberimu penghasilan 84.000 real selama sebulan. Dari 1.000 naik ke 84.000 atau senilai kurang lebih hampir 300-an juta. Hanya jadi tukang ajan." Ada yang mau enggak tukang ajan 300 juta? Mau enggak? Harus mau. Nah, tapi ajarnya di kutub utara, tak pakai baju. Allahu Akbar. Nah, akhirnya kagetlah dia, Masya Allah. Dan yang luar biasanya lagi, pangerannya bilang, "Ini kontraknya, silakan kau tanda tangan. Ini juga tiket pulangmu besok. Kau pulanglah dulu, jumpai saudaramu, keluargamu. Kau bawalah duit ini, kasih ke anak, kasih ke istrimu, kasih ke orang tuamu. Aku kasih waktu kau 3 bulan untuk cuti. Habis itu kau pulang ke sini dan jadi muazin di masjid kerajaan." 5 tahun netes berjuang. Kelihatannya tidak dapat apa-apa. Tapi selama yang dia kerjakan betul, di tempat pusatnya keberuntungan, ternyata keberuntungan itu datang tepat pada waktunya. Nah, ini yang kadang akal kita tidak sampai. Selalu ya otak kita kebanyakan berpikir, aku dapat apa? Itulah.
Sini agak nih, ada acara nih, bantu-bantu di rumah. Emang dapat apa aku sana? Nah, itu cerita orang di Kutub Utara. Beda dengan kalau Haji Padat Semben, Jalan 2 nih. Ada acara pasar bahagia. Alhamdulillah dapat sayur lagi. Nah, kan gitu. Dia udah tahu dah. Nah, maka keberuntungan ini hanya bisa didapatkan ketika kita melakukan sesuatu untuk Allah dengan keikhlasan. Coba ulangi. Keberuntungan ini bisa didapatkan kalau kita melakukan sesuatu untuk Allah dengan keikhlasan. Sebenarnya bukan Bapak Ibu yang butuh acara pagi hari ini. Kami, saya, Kak Mira, panitialah yang butuh. Coba tengok tuh. Ada yang moto gini kan. Tercogok, dia pegal tuh. Yang ini nak kawin, yang ini butuh anak, butuh rumah. Mereka yang butuh keberuntungan. Coba foto gak mak tuh, tengok tuh. Pernah tahu gak bisa dijual fotonya? Ini yang kami yang butuh, Bu. Maka saya bilang, jangan hentikan. Apalagi mencuri perhatian Allah di waktu subuh. Nah sekarang saya ingin tanya, ibu-ibu, bapak-bapak hanya ingin menonton keberuntungan atau bagian dari keberuntungan? Nah maka yang mana yang udah ngaji, berapa orang ikut ngaji tiap minggu? Oh banyak Nah maka mulai besok naik level. Tadinya ngaji, apa lagi yang gak bisa lakukannya? Ajak orang ngaji. Itulah dibagiankan proses melakukan untuk Allah dengan keikhlasan. Jadi sama-sama kita cari keberuntungannya, mau? Nah, jadi keberuntungan inilah fasilitas yang Allah titipkan buat hamba-hambanya yang terbatas. Sejatinya kaya dan cukup itu sudah Allah siapkan. Tapi untuk njoloknya, untuk nurunkannya butuh fasilitas yang namanya apa tadi? Keberuntungan. Dan itu kalimat Quran, muflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu jadi beruntung. Itu baru satu amalan tuh, azan. Berarti Ustaz, Habib mak-mak nih, boleh tak azan Ustaz? Boleh, di rumah. Ya kan? Di kamar seorang. Minta pasangan suami toa di kamar. Untuk bangunkan laki. Kalau enggak pakai yang itu tuh. Allah. Nah, salah apa pesan kalau lihat tadi? Ternyata Ammar ini wasilah azan subuhnya memang beda keberkahan subuh. Maka saya ngajak mama semua, bapak-bapak semuanya, semangatlah untuk datang ke masjid saat subuh. Apa? Datang ke masjid saat subuh. Jangan hanya pas pasar bahagia, penuhi masjid-masjid terdekat, ya kan? Di tempat Bapak Ibu sekalian. Terlalu kecil bagi Allah kalau cuma ngasih sayur. Allah bisa ngasih kebun. Semalam saya sholat asar di masjid Putih Darah Hitam. Ketemu guru saya, Abang Danur Hasan. Masya Allah, lama gak ketemu nih Tok Yas bilang. Bang En, alhamdulillah, coba lihat pola keberuntungan. Kita bikin program di Keraton Mempawah, Balai Saji. Ngasih makan kan di Keraton Mempawah ada masjid tuh samping itu. Tahu enggak yang pernah ke bawah? Kita bikin Balai Saji, ngasih makan siang untuk orang yang sholat berjamaah di sana. Baru sekali duduk, bikin program, ketemu sama ahli waris Pangeran Mempawah dan sebagainya. Alhamdulillah, coba lihat pola keberuntungannya. Bang Nur Hasan, saya nih waris dari beberapa Keraton Mempawah, Pangeran apa namanya kemarin tuh. Ini amanah bapak saya. Ini ada tanah di daerah Sebukit dekat Daeng Menambun tuh, makam. Kurang lebih 1 kilo kali 2 kilo, berapa tuh? 2000 hektar 200 hektar. 1 kilo kali 2 kilo. Mau diserahkan. Amanahnya disuruh diserahkan, diwakafkan di masjid untuk dikelola. Macam mana? Bisa bikin kan? Ngasih makan, dapat tanah 200 hektar. Nah, itulah keberuntungan. Mulainya dari cara memberi. Belum mampu memberi ke manusia, beri ke Allah. Dengan apa? Pakai
pakai waktu, tenaga kita untuk datang ke Allah. Coba kalau mau tes, saya pengen tanya jujur, ada enggak? Coba tes 40 hari sholat ke masjid, sholat subuh tanpa putus, khususnya kalau cuman halangan saja. Lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kasihlah alasan daripada Allah, kenapa Allah mau nurunkan keberuntungannya. Kasih alasan. Memang beda kalau subuh tuh banyak sekali keajaiban-keajaiban. Tapi Ustadz, kami sejuk Ustadz kalau dingin subuh. Tapi Ustadz, laki tak mengantarkan, laki pula disalahkan. Asal ke masjid nyalahkan laki, tapi waktu ke mall laki tak disalahkan. Bisa deh ke mall. Jeng, besok kita kumpul ya, arisan sekolah. Pak, kami pergi loh Pak ya. Pakai apa kau pergi? Gampang, ada gokar. Hah? Subuh tak ada? Oke, Bang Helmi, besok buatkan odong-odong loh. Odong-odong ismuhu yaya, khusus jemput mak-mak sholat subuh. Seru kayaknya ya. Jam 3 dah titit. As-salatu khairum minan naum. Pak jawab lagi 3 kali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pakai odong-odong. Mana saya nengok tuh di Jogja? Pakai odong-odong. Seru kayaknya ya, dijemput ya. Enggak, pakai odong-odong tuh yang ada lampunya banyak tuh. Keren kan? Boleh kita buat. Bang Ican, tolong bikinkan odong-odong Bang Ican. Sama mama nih, kalah sama anak-anaknya Ge. Kalau dia naik ke korem malu kata dia. Tapi kalau ke masjid, oh, Chan, bosan lewat sawah kata dia. Malah kodok ini ya nengok, kata dia. Kodok. Tengok aku ya ada hijrah. Kau masa tak hijrah? Asar gitu kan? Boleh kan odong-odong kan? Mau ya? Mau enggak? Seminggu sekali sore-sore kita jalan keluar kayak nih. Mau enggak? Berapa orang yang mau dijemput pakai odong-odong? Mau Jan? Ayo, mumpung langit kita buka. Ya doa. Ya Allah, minta odong-odong ya Allah. Tak pernah ke mall Jan pakai odong-odong. Bagus juga idenya. Jadi inspiratif loh. Ya, jangan tadak naik ya kalau ada buat ya. Nah, ya kan? Bila perlu berawal dari ke masjid pakai odong-odong sampai ke Baitullah pakai odong-odong. Kita antar dia masuk bandara supaya dia tuh biar heboh orang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Giliran arisan, giliran ke mall, ada bisa ya. Tapi giliran ke masjid ada aja alasannya. Tiba-tiba pegelinu lah. Letih aku masakan orang semalam nih katanya. Tak bisa sholat ke masjid. Ada aja alasannya. Itulah manusia. Tapi bukan di sini. Di mana? Kutub Utara. Nah, terakhir sebagai kisah penutup. Jadi intinya kalau mau menyelesaikan masalah jangan pakai akal lagi, pakai iman. Hadiahnya apa? Keberuntungan. Nah, untuk dapat keberuntungan, pakailah jalan yang tidak masuk akal. Memang tidak ada hubungannya sholat subuh dengan utang lunas. Siap? Wah, toh. Tak ada hubungannya antara sholat subuh, utang lunas. Tak ada hubungannya ngaji, utang lunas. Iya, menurut kita. Tapi menurut Allah, ketika kita menjalankan kemauannya, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah kepada Allah, maka wahai hambaku, tugas aku yang menyelesaikannya. Bukan tugas kita, Bu, untuk menyelesaikan hutang kita. Bukan tugas kita juga yang memastikan pasangan kita, suami kita, istri kita berubah. Bukan tugas kita juga yang memastikan. Ingat ya, yang memastikan. Kalau memproseskan, iya. Tapi yang memastikan adalah Allah. Tugas kita hanya menjalankan perintahnya. Gimana metodenya Ustaz? Habis sholat subuh, ya kan? Tetap ada sunatullahnya. Jagonya masa ada utang 7 juta lagi misalkan ya, sholat subuh aja doa sama Allah, ya Allah bla 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 bla, sekarang minta doa, ya Allah minta ampun salahku ya Allah. Tiba-tiba sepupunya ya kan kerja di kantor pemerintahan, ada proyek, ada event kurang lebih seminggu, masak satu kali masak kurang lebih 3.000 porsi.
Dia diminta untuk masak, dapat bayar 5 juta. Seperti itulah metodologinya. Tetap datang ke Allah dan tinggalkan kemalasan, maka keberuntungan akan didapatkan. Datang ke Allah, tinggalkan kemalasan, maka insya Allah. Saya tadi tuh zaman-zaman tanda kutip dulu waktu punya hutang, salah langkah, salah strategi, datang ke Allah lebih banyak. Kadang kesusahan tuh jadi pintu kita untuk datang ke Allah, benar? Kan beda kan doa sedang susah dengan doa sedang bahagia, betul? Kalau doa sedang susah, ya Allah, lihatlah ya Allah, betapa sakitnya hati hamba ya Allah, tega-teganya dia ya Allah, gandengan cowok lain ya Allah. Soalnya suaminya gandeng cowok lain. Kan lagi tren sekarang tuh. Kurang cantik apa ke aku ya Allah, kata dia. Lalu malaikat bisikan, ibu bukan kurang cantik, ibu kurang ganteng, kata dia. Kan ternyata cowoknya suka sama cowok. Ya Allah, kalau begitu lagi masalah tuh doanya sadu, betul lah. Hening sekali, Allah tuh terasa dekat sekali. Tapi kalau lagi bahagia, lagi dapat harta, lagi dapat hadiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sudah. Itu kenapa kadang Allah kasih kesusahan, biar kita merintih doanya, biar kita datang tuh dengan sahdu. Nah, untuk menyelesaikannya itulah butuh keberuntungan. Salah satu di antara banyak jalan keberuntungan subuh. Datang ke masjid, datang ke rumahnya. Bersama ataupun tanpa odong-odong. Kan ada becak. Yang satu bilang tak ada gojek. Ini ada becak, beda deh. Ya kan? Oh, ada becak jalan kaki. Nah, siap enggak? Mau enggak kita tes 40 hari salat subuh di masjid? Mau enggak kira-kira? Nanti kita bikin wisuda keberuntungan. Siap enggak? Saya mau ngamen loh, saya mau minta sama Allah, ya Allah, izinkan ya Allah, kalau ada mak-mak nih 40 hari tak pernah putus sholat subuh ke masjid, ya kasih dia hadiah berangkat ke Baitullah ya Allah. Banyak jalannya, banyak caranya. Teman saya Ustadz Randy, ada orang bisikkan dia, Kang Randy, saya punya uang, terserah berapa banyaknya, silahkan seleksi anak-anak penghafal Quran untuk berangkat umroh setiap bulan. Ada cara Allah. Saya lagi nunggu ada orang baik dari malaikat yang bisikan, Ustaz DN, tengok wajah mak-mak tuh, baik yang masih bergigi, tak bergigi, kan? Nah, bawa dia ke Baitullah supaya dia bisa makan sana. Mau enggak kira-kira? Berapa orang yang mau ke Baitullah? Insya Allah kalau izinkan Februari saya dan Kak Mira bikin lagi ke Baitullah bersama anak yatim penghafal Quran. Oh, saya anak yatim Ustaz, gitu dia. Saya masuk kategori ini. Nah, ya kan? Jadi penghafal Quran, boleh enggak Ustaz hafal Iqra 5 dulu? Boleh nanti. Khusus Iqra 5 sampai bandara saja berangkatnya. Nah, sebagai kisah penutup Bapak Ibu sekalian, bahwasanya subuh ini dahsyat. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ban. Namanya siapa? Dia selalu sholat di saf terdepan, bahkan sampai ke masjid sebelum azan. Berbulan-bulan seperti itu, duduk depan, paling depan. Sampai satu ketika Rasulullah sudah tak melihat Sa'ban beberapa hari. Ditanya sama sahabat, mana Sa'ban? Mana Sa'ban? Mana Sa'ban? Tak tahu ya Rasulullah, tak tahu. Oke, kalau gitu cari tahu di mana rumahnya. Akhirnya ternyata didatangi Rasulullah. Baru tahu Rasulullah ternyata rumah Sa'ban tuh 3 jam dari masjid. Apakah Sa'ban pakai unta? Sa'ban jalan kaki setiap hari ke masjid. Ini oh bukan, ini Sawal. Bukan Sa'ban. Jalan kaki, sampailah Rasulullah ke rumah Sa'ban, ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawaban nadanya lirih, seperti orang lagi bersedih. Begitu, wahai, mohon maaf, Umi, ada Sa'ban? Wahai Rasulullah, Sa'ban saudaramu suamiku sudah meninggal beberapa hari yang lalu.
Nah, jangan lagi tuh meninggal kau. Ada lah. Tapi kerennya ninggal Sa'ban. Nah, jadi dia tidak datang ke masjid bukan karena sakit. Bukan karena ngapa-ngapa, karena dia meninggal. Oh, gitu ya. Jadi selama bertahun-tahun nih, dia datang setiap subuh jam berapa dia turun? Jam 1 wahai Rasulullah. Kata bininya, jam 1 subuh. Ini kita datang, udah pas mau pembagian sayur ya. Sahabat jam 1 datang. Lalu wahai Rasulullah, ada yang kupingin tanyakan kepada engkau. Apa itu wahai saudaraku? Di akhir-akhir Sa'ban meninggal. Saat sakratul maut wajahnya dengan senyum. Tapi dia mengucapkan satu kalimat pertanyaan. Kenapa enggak lebih jauh? Kenapa enggak lebih yang baru? Kenapa enggak semuanya? Lalu habis itu dia tersenyum. Dia melupaskanlah bertasbih. Dia memuji Allah dengan la ilaha illallah. Lalu dia meninggal. Apa maksudnya wahai Rasulullah ya? Rasulullah punya mukjizat. Ada yang bisikkan malaikat. Jadi ternyata amalan Sa'ban sholat subuh jalan kaki ke masjid. Membuat dia disambut dengan Allah dan para malaikatnya saat sakratul maut. Kenapa tidak jauh? Ternyata itu ketika malaikat memutarkan filmnya, memutarkan apa-apa yang akan dijanjikan Allah kepadanya. Ternyata perjalanannya itu dibalas dengan Allah berupa surga yang indah. Dalam hati Sa'ban, ternyata yang dilihat Allah proses jalan kakinya. Yang 3 jam tadi itu. Maka dibilang, apa aku tak makin jauh ya? Kalau makin jauh makin bagus surgaku. Gitulah tadi itu. Diputarkan lagi Allah, salah satu yang membuat Sa'ban masuk surga. Ketika itu ada orang mengemis minta baju, ya kan? Dia kasih baju dia yang bekas. Dan itu jadi wasilah dia juga dapat kebaikan. Dalam hatinya langsung, kenapa aku tak kasih baju yang bagus ya? Gitu dia. Nah, tengok tuh baju di lemari yang banyak tuh. Daripada dikoleksi, kasihkan, bagikan. Oke. Terakhir dia nengok ada pengemis yang butuh makanan roti yang dia kasih cuman sebagian rotinya. Dan itu yang membuat juga Allah ridho. Dalam hati dia, apa aku tak kasih semua roti aku ya? Nah, gitu ayah bunda. Dari 2 cerita Ammar sama Sa'ban nih dapat sebuah kemiripan yang sama, cerita tentang bagaimana mereka semangat waktu subuh. Nah, saya sih berharap justru setiap subuh kayak gini. Mau enggak gini? Setiap subuh kayak gini. Mau enggak? Nah, tiap subuh ada siap, belajar sama-sama. Ya kan? Hari ini makan bubur, besok kacang hijau. Ya kan? Besok ubi. Nah, maka ayah bunda rahmati Allah sekali lagi, buat yang sedang punya masalah, sedang punya urusan, tinggalkan urusannya, jangan pakai akal, letakkan urusannya, datangi Allah, jemput Allah, agar Allah mau memberikan tiket keberuntungannya buat kita. Mau? Saya doakan semoga yang sedang sempit Allah lapangkan kehidupannya. Yang sedang gelisah Allah bahagiakan. Yang sedang susah Allah senangkan. Yang rumah tangganya sedang guncang Allah damaikan. Yang sedang susah dengan keuangan Allah datangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan anak cucunya keturunannya soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana farfir lana zunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami ya Allah. Saksikanlah di bawah langit-Mu yang cerah, yang indah, yang segar di pagi hari ini ya Allah. Kami kumpul sejak waktu subuh ya Allah. Kami kumpul bahkan dari waktu sebelum subuh ya Allah. Memohon rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Tuhanku ya Allah. Sudah sekian tahun
sekian bulan, sekian puluh tahun kami menjalani hidup ya Allah. Rasa-rasanya kenapa hidup hari ini belum bahagia, belum juga senang, belum juga penuh keberkahan. Ternyata kami sadar kami menjalani hidup hanya menggunakan bumbu akal dan tenaga kami. Kami lupa menggunakan bumbu yang Kau sudah titipkan, yaitu bumbu keimanan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami pikir cara menyelesaikan hutang dengan cara bekerja keras. Tiap hari kami bekerja, tapi ternyata tak kunjung juga selesai hutangnya ya Allah. Kami pikir cara menyelesaikan urusan di rumah tangga ya Allah dengan cara kami sibuk minta tolong, bermediasi dengan orang tua, mertua, saudara, ipar, kakak, tapi justru makin runyam urusan rumah tangga kami ya Allah. Kami pikir untuk mendapatkan kesembuhan ya Allah dengan dokter dan obat yang terbaik. Kami jual harta-harta kami ya Allah untuk dapatkan pengobatan terbaik, tapi tak kunjung sembuh juga ya Allah. Kami lupa bahwasanya Nabi Ayub yang Kau kasih penyakit sembuh tanpa obat. Kami lupa ya Allah bahwasanya ada Bunda Maryam ya Allah yang Kau bahkan kasihkan mukjizat, punya anak yang suci tanpa seorang suami ya Allah. Kami lupa ya Allah bahwasanya Engkau yang menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dengan laut yang terbuka ya Allah. Kami lupa ya Allah bahwasanya Engkau pernah menolong Nabi Ibrahim dari bakaran api dengan Kau mengirim semut-semut yang bawa butiran air. Ya Allah, rasa-rasa kami juga butuh keajaiban itu ya Allah. Kami butuh pertolongan itu ya Allah. Kami butuh keberuntungan dalam hidup kami ya Allah. Dan maafkan kami yang selama ini ya Allah menempatkan Engkau di akhir, melalaikan mendatangi Engkau ya Allah. Kami sudah merasa berikhtiar, bahkan ikhtiar dunia kami jauh lebih keras daripada ikhtiar kami mendatangi Engkau. Maka kami mohon ampun ya Allah. Kami lupa bahwasanya dunia ini dalam genggaman-Mu ya Allah. Kami lupa bahwasanya semuanya begitu mudah, begitu kalau Engkau berkehendak ya Allah. Maka kami yang hina, yang berdosa, yang banyak salah ini memohon rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk menyelesaikan segala ketidakkuatan kami akan kondisi kehidupan kami hari ini ya Allah. Tolong bahagiakan rumah tangga kami ya Allah. Tolong izinkan pasangan kami juga hijrah bersama kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk melangkahkan kaki kami ke rumah-Mu ya Allah, ke masjid-Mu ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk membuka Al-Quran-Mu ya Allah. Semoga dengan kami mendatangkan ini, Engkau mau mengampunkan segala dosa dan maksiat yang kami lakukan di masa lalu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami ya Allah. Engkau ciptakan kami untuk beribadah, tapi malunya kami ya Allah ketika Engkau panggil nyawa kami ya Allah, justru kami hanya menyibukkan keinginan kami, kepentingan kami. Kami lupa ada kesusahan yang lebih sakit dalam kehidupan ini, yaitu neraka nanti ya Allah. Sudahlah di dunia kami penuh dengan masalah, pun kami salah cara meresponnya, dan kami takut akan ancaman neraka-Mu ya Allah. Maka di pagi hari ini ya Allah, hujamkanlah keimanan dalam hati kami ya Allah. Berikanlah hikmah dan hidayah ya Allah. Mampukanlah kami untuk selalu senantiasa datang ke masjid-Mu ya Allah. Mampukanlah kami untuk menyegerakan panggilan azan-Mu ya Allah. Mampukanlah kami untuk mendatangi majelis taklim-Mu dan buka Al-Quran-Mu ya Allah. Mampukanlah kami ya Allah untuk bisa berbagi setiap saat ya Allah. Mampukanlah kami ya Allah untuk bisa bangun tengah malam dan memohon kepada-Mu ya Allah. Kami serahkan dan kami pasrahkan segala urusan keterbatasan kami kepada Engkau ya Rabb. Karena Engkau yang maha mengabulkan doa daripada kami yang lemah ini ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk menyelesaikan segala kehimpitan dalam hati kami. Bantulah kami menyelesaikan segala kehimpitan dalam kehidupan kami ya Allah. Tak kuat lagi kami ya Allah. Tak kuat lagi kami ya Allah. Hadirlah Engkau dengan para malaikat-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Lihatlah kami yang lemah yang sedang merintih ini ya Allah. Kami butuh pertolongan-Mu ya Rabb. Kami butuh bantuan-Mu ya Allah. Pinjam kekayaan-Mu, pinjam rezeki-Mu dari arah yang tak disangka-sangka ya Allah. Kami janji ya Allah. Kami janji ya Allah, kami ingin jadi hamba yang baik ya Allah. Kami janji ya Allah, kami ingin menjadi hamba yang Engkau inginkan ya Allah. Kami janji ya Allah, kami ingin menjadi hamba yang sepenuhnya yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Sudah banyak nikmat waktu yang Kau berikan, tapi kami abaikan ya. Sudah banyak nikmat sehat ya Allah. Kalaulah ukuran surga
Seperti Engkau ceritakan dari kisah sahabat tadi ya Allah. Rasa-rasa yang malu kami minta surga kalau hanyalah sejengkal ke masjid tapi kami tidak datang. Kalau kendaraan sudah Kau titipkan tak kami panaskan untuk ke masjid ya Allah. Sementara ada hamba-Mu berjalan kaki ya Allah 3 jam ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami ya Allah. Jadikanlah sisa usia kami ya Allah jalan untuk kami makin dekat dengan-Mu ya Allah. Kami titipkan segala urusan kami tak sanggup ya Allah. Tolongkan kami ya Allah. Maafkan kami yang selama ini melangkah tanpa mengutamakan Engkau ya Rabb. Kami pikir klien, konsumen, customer yang menyelesaikan hutang kami. Ternyata begitu dapat keuntungan tak juga dapat penyelesaian ya Allah. Kami lupa ya Rabb. Bahwasan bumi ini punya Engkau ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami ya Allah. Di kiri kanan kami ada saudara-saudara kami juga. Mereka juga punya hajat. Kami mendoakan saudara kiri kanan kami ya Allah. Jika yang sedang sempit tolong lapangkan ya Rabb. Yang sedang punya hutang lunaskan ya Allah. Yang sedang sulit maka bahagiakan ya Allah. Bahagiakan rumah tangganya ya Allah. Takdirkan keturunan soleh dan soleha ya Rabb. Saksikanlah ya Allah. Izinkanlah kami kembali kepadamu ya Allah menjadi hamba yang bahagia. Izinkan kami kembali kepadamu dengan menyelesaikan seluruh tanggung jawab kami ya Allah. Dan izinkan kami kembali kepadamu ya Allah. Dalam keadaan kami mencintai masjid. Kami dekat dengan Al-Quran. Dan kami bisa melafazkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Izinkan kami ya Allah menunaikan kewajiban kami sebagai seorang hamba. Jika Engkau berkenan ya Rabb, jika Engkau izinkan ya Allah, izinkanlah kami melihat Baitullah-Mu sebelum Kau panggil nyawa ini ya Allah. Izinkan kami melihat makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan Rasulullah ya Allah. Orang yang sedang memperjuangkan mengajarkan kami untuk peta kembali menuju surga ya Allah. Semoga Engkau rahmati beliau anak-anak keturunannya dan mengizinkan beliau berikan syafaat pada kami kelak ya Allah. Ya Allah ya Rahman Tuhan kami, jangan Kau cabut nikmat iman bagi hari ini ya Allah. Izinkan kami istiqomah untuk datang ke masjid ya Allah. Izinkan hati kami bergetar ketika panggilan azan-Mu berkumandang ya Allah. Izinkan hati kami tergerak ketika ajakan untuk membuka Al-Quran ya Allah. Kami butuh keberuntungan itu ya Allah. Kami butuh ya Allah. Dan kuatkan kami ya Allah. Izinkan juga pasangan kami untuk sama-sama berhijrah ya Rabb. Dan jika ada kebaikan ini ya Allah, izinkan kebaikan mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah. Ya Allah, ridhoilah apa yang kami lakukan pagi hari ini. Semua panitia yang terlibat, yang menyiapkan ini, semoga Engkau balaskan segala kebaikan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makasih ya bunda semua yang rahmati Allah. Satu hal yang Allah tidak bisa lakukan adalah mengingkari janjinya. Mustahil ketika Bapak Ibu udah semangat ke masjid, semangat mengaji, semangat belajar, Allah tidak turunkan keberuntungannya. Saya dan istri juga pernah di posisi ayah bunda sekalian. Ternyata Allah itu benar dan tidak pernah ingkar. Terus istiqomah, terus konsisten, datang ke masjid, sholat, datangi, ya kan? Karena hanya Dia yang paling tahu apa yang sedang kita butuhkan. Makasih yang lebih dari Allah, yang kurang dari saya. Doakan saya sama istri, semoga istiqomah. Doakan anak-anak kami, semoga bisa melanjutkan dakwah ini. Doakan para pimpinan, para ustadz di sini, semoga terus bisa membersamai kampung ini, desa ini, bahkan kota ini untuk sama-sama bergerak. Demi Allah, Turki itu bisa bangkit karena subuhnya setiap masjid ramai kayak gini. Nah, semoga kampung kita ini jadi contoh untuk kampung-kampung yang lain. Jadi contoh untuk kota-kota yang lain. Alhamdulillah Bu, sudah 40 masjid bergerak hari ini. Tapi masih jauh, masih banyak yang kita butuhkan. Total di Indonesia ada 800.000 masjid. Nah, semoga semuanya tergerak.
Ada satu masjid tuh paling jemaah subuhnya 2-3 orang. Begitu ada pasar bahagia, nangis TKM-nya, nangis ustadznya. Nah semoga Bapak Ibu jadi wasilah. Nah saran saya habis ini posting foto, kirim ke grup keluarga, ya kan, di share dalam artian Bu bikin status, karena itu bagian dari perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Hendaklah dari kebaikan yang Allah titipkan, siarkan. Kita belum bisa ceramah di depan, belum bisa sedekah banyak, cukuplah sedekah kuota. Mau? Bikin status pasar bahagia mau? Semoga ada pasar bahagia di kampungnya, semangat sholat subuh, gitu-gitulah statusnya. Siap? Oke, tapi ada kuota enggak? Oh ada. Kalau tak ada bisa berdiri dekat masjid, ada wifi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran pada Kiai yang sudah memberikan nasihat-nasihat terbaiknya di subuh hari ini. Jadi beliau mengingatkan penting untuk menjaga sholat ya. Jadi kalau kita lihat kalau di Quran itu, di Quran surah Al-Ma'arij ayat 19, manusia diciptakan ada 2 sifat. Pertama keluh kesah dan juga kikir. Nah, di ayat selanjutnya Allah menyebutkan ketika manusia dikasih musibah, cobaan, dia berkeluh kesah. Ketika Allah kasih dia harta, dia kasih kekayaan, maka sifat manusia yang keluar adalah kikir, pelit dan sebagainya. Tetapi itu tidak berlaku bagi orang-orang yang apa? Yang mengerjakan sholat sesuai dengan nasihat Kiai tadi. Ayat itu tidak berlaku bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, dan juga ada di bagian hartanya bagian hak orang lain. Artinya di situ harta kita, kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, kita infakkan, kita sedekahkan kepada siapa? Kepada orang-orang, anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Ini nasihat di pagi hari ini dari Kiai, mudah-mudahan bisa diamalkan, dan kita berpesan buat kita semua, terkhusus saya pribadi, untuk tetap jangan sampai melalaikan sholat. Siapapun dan dimanapun kondisi kita, kerjakan dan laksanakan. Bisa Bu? Insya Allah ya bisa. Kita yakin emak-emak semua, ayah bunda sekalian pasti bisa, insya Allah. Jadi insya Allah hari ini pulang dari sini jangan sampai ada beban masalah lagi. Pikirkan sudah selesai semua masalahnya. Siap? Siap, minta sama Allah. Baik, mungkin itu untuk kegiatan kita pagi hari ini. Makasih untuk Kiai sudah memberikan nasihatnya untuk kita semua. Terharu gitu kan, tersentuh hati kita gitu kan dengan kondisi yang seperti itu, dan kita ngerasakan masing-masing. Baik, mungkin itu untuk kegiatan di subuh hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tunggu kedatangan ibu-ibunya di pasar bahagia setiap pekan, di subuh Jumat dan di subuh akbar bulan depan. Dan sebelum saya tutup, insya Allah kita akan menyerahkan kegiatan selanjutnya kepada MC lapangan, ada Bang Rido dan Bang Helmi. Sebelum itu saya tutup, saya izin untuk minta maaf sebesar-besarnya jika ada penyampaian kata-kata saya yang salah. Yang benar-benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Pasar bahagia. Baik, terima kasih. Silakan kepada Bang Helmi, Bang Rido. Cek, ya ada Bang Helmi, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar bahagia. Bayar pakai doa.
Masya Allah, semangat ya. Ini yang saya suka nih Bang Rido, lihat ibu-ibu nih Bang. Semangat sekali ibu-ibu Semangat hari ini. sekali Bapak-bapaknya ibu-ibu. juga tidak mau kalah seharusnya nih. Bapak-bapaknya nih. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana nih Bang Rido? Kira-kira kita apa nih Bang? Kita mau ngapa nih Bu? Mau langsung antri ke pasarnya atau langsung? Oh, Langsung, ya Allah. Kayaknya udah semangat pengen masak ibu-ibu nih ya. Ya. Baik ibu-ibu, pertama-tama saya ucapkan. Ya, silakan nek, dakwah nek, ngantri duluan nek, enggak apa-apa. Salah paham mulai jadi sama Kiai. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita lihat ibu-ibu di depan kita. Masya Allah. Ada nenek-nenek ya yang hari ini ikut juga agenda pasar bahagia dari tahajud berjamaah. Dari jam 3 subuh. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dan ibu-ibu ini juga, Masya Allah, abang kakak semuanya, Masya Allah dia akan menyiapkan ini. Ibu-ibu ini juga ikut serta menyiapkan minuman untuk Menyiapkan 7 minuman masjid. di Masya 7 Allah masjid. ibu-ibu semuanya, kita juga harus berkaca dengan ibu-ibu, nenek-nenek yang datang hari ini. Kita yang anak muda nih, ya Masya Allah gitu Bang Rido ya. Harus lebih Ibu-ibu semangat aja masih seharusnya. bisa menyiapkan untuk umat gitu ya. Kita yang anak muda nih malah berkeluyuran. Ya Allah gitu ya Bang ya. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Nah, kita langsung Kita saja, Bang, ya. panggilkan Saya Muhammad nomor udah mulai antrian. Nomor antrian pasar Dah bahagia. kondusif Oke, sekali. untuk nomor antrian pasar bahagia Baik dari ibu-ibu nomor yang nomor urutnya belum disebut, jangan berdiri dulu. ya, untuk nomor urut Untuk yang nomor belum urut. kita panggil, jangan berdiri dulu ya. Oke, untuk nomor urut dari nomor 1 sampai 100. Nomor Yang urut nomor 1 urut- sampai 100. Silahkan mengantri. Jadi pasar bahagianya ada di sebelah kanan kami. Nomor 1 1 sampai 100. Nah, ibu-ibu Yang- yang belum dipanggil jangan berdiri dulu. Yang nomornya di atas 100 jangan bergerak dulu ya, ibu-ibu Jangan bergerak bapak-bapak dulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Silakan duduk dulu, santai Bu, insya Allah kebagian semua. Nah, untuk anak-anaknya juga khusus hari ini alhamdulillah kebagian paket sembakonya juga. Jadi langsung ikut antrian. Tapi tetap nomor urut nomor 1 sampai 100 yang maju duluan. Sebelah kanan dan sebelah kiri boleh dibagi 50-50 ya. Ya, Nomor yang rap- 1 yang sampai rapi ya, 50 ibu-ibu di ya. kanan, nomor 51 sampai 100 di sebelah kiri. Oke, baris yang rapi dulu ibu-ibu, yang belum dipanggilkan Jangan masih boleh berdiri tenang-tenang. dulu. Insya Allah dapat semua, insya Allah. Paket Nah. kita alhamdulillah cukup. Nih Bang Rido. Alhamdulillah sekarang subuh akbar cukup rame ya. Tapi rasa-rasanya masih sedikit yang ikut. Seharusnya bisa 1000 ya. Seharusnya bisa 1000. Bisa 2000. Nah, kita mau nyampaikan sama ibu-ibu. Ibu-ibu, subuh akbar pekan depan boleh bawa 10 orang kawannya. Bersedia ibu-ibu? Kita siarkan lagi, banyak-banyak orang datang ke masjid. Masya Allah. Kita buat jemaahnya sampai Papin Blok Bu, sampai Sampai jalan-jalan Babin Blok. insya Allah. Insya Allah masih cukup. Nah, ini juga mohon doanya. Ketika banyak jamaah juga akan menambah lagi kapasitas masjid kita. Masya Allah. Oke, nomor 1 sampai 100 silakan. Silakan nomor 1 sampai Jangan 100. lupa siapkan infak subuh terbaiknya. Dan jangan lupa walaupun gratis tapi tetap harus bayar. Bayarnya pakai apa kira-kira Bang Helmi? Pakai apa ibu? Pakai Pakai doa. doa. Betul sekali, Masya Allah. Kita sekali lagi jargon. Pasar bahagia. Masih kurang semangat, masih kurang Masih semangat. kurang semangat nih bang. Pasar bahagia. Nomor urut 1 sampai 100 ya bu. Nah, yang nomor urutnya boleh dilihat kuponnya masing-masing. Nomor urutnya di atas Nomor- 100 boleh mundur dulu.
ya nomor urutnya tetap dilihat nomor urutnya. Yang kira-kira nomor urutnya di atas 100 boleh mundur dulu. Nah, Sama itunya Bu ya, bilang sama itunya. Oke, panitia jangan sabar. diperlambat, sedikit dipercepat. Sila, lanjut. lanjut. Silakan mulai. Oke, silakan. Oke. Ayo panitia agak sedikit percepat karena memang waktunya ini udah jam-jam untuk anak-anak sekolah. Nah, ibu-ibu yang hari ini hadir ya di Masjid Ismu Yahya, kalau mau ikut lagi di agenda Pasar Bahagia, silakan ikut pengajian kita setiap hari Senin, Selasa dan Rabu. Ah, sekarang agak dirubah ya karena banyak ibu-ibu yang bilang kalau hari Minggu itu hari ini, Bang. Hari ini ya, Giri. Hari jatah untuk ini keluarga katanya. Jadi makanya banyak ibu-ibu yang kepada nggak bisa, makanya kita dirubah lagi tanggal itunya, harinya dirubah. Jadi balik ke awal, hari Senin, hari Selasa, dan Rabu. sama Rabu. Dapat. Nah, oke, khusus atau spesial untuk hari ini, anak-anaknya dapat paket juga. Nah, untuk anak-anaknya jadi dilihat juga lagi nomor urutnya. Oke, nomor urut 1 sampai 100. Ibu-ibu yang belum dipanggil namanya harap tenang dulu. Duduk ya dulu tenang, insya Allah kebahagiaan semua ibu-ibu. Nomor urut 100 sampai 200. Siap-siap. Tapi jangan berdiri dulu, jangan berdiri dulu. Siap-siap aja dulu ya. Nomor urut 101 sampai 200. Nah, dilihat lagi nomornya, dipastikan ya. Oke, nih untuk ibu-ibu yang masih duduk, bapak-bapak yang masih duduk nih, abang-abang juga alhamdulillah. Mungkin ini ada yang udah lama nggak ikut dan sekarang ikut lagi ya. Benar ya? Nah, ada yang jaraknya jauh, ada yang dari Sungai Jawi, ada yang jadi Druju, ada tadi dari Sungai Rengas apa ya? Masya Allah, jauh sekali. Masya Allah. Oke. Baik ibu-ibu, ini dapat rezeki lagi nih untuk anak-anak. Masya Allah, memang kalau di masjid itu banyak rezekinya ya Bang ya. Nah, ini jatah anak-anak nih. Jatah anak-anak. Nah, anak-anak yang merasa agak umurnya di bawah 6 tahun nih Bang ya. Silakan dapat gratis nih di traktir sama nyai kita, bunda peri kita, es krim. Silakan mengantri di Yahya Mart. Anak-anak, khusus anak-anak. Yang tua jangan ikut gabung ya. Ini khusus anak-anak saja. Silakan ibu-ibu diarahkan anak-anaknya. Nanti berbaris ya, berbaris. Tolong panitia bantu untuk menghandle. Ya. Silakan anak-anak merapat. Oke, lanjut nomor ke Yahya Mart. 101 Silakan sampai anak-anak ini insya Allah 200. dapat rezeki ya dari bunda kita mentraktir anak-anak untuk 101 makan es sampai krim gratis. 200. Masya Allah, silakan. Nah, kira-kira nomornya di atas nomor 200 boleh geser dulu, dikasih kesempatan yang nomor Silakan kuponnya untuk yang anak-anak. duluan. Karena apa? Karena nomor Baris berbaris yang ya, duluan berbaris. itu berarti Masya yang Allah, mengaji. Masya Allah. Memang kalau di masjid nih Bang Ridho rezeki itu mengalir terus. Alhamdulillah ada terus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tuh dengar cerita dari kiai tadi, ada 7 nenek ya. Ada nenek-nenek yang datang dari subuh, datang Dari jam ke 3 masjid. subuh ya? Iya, Dari juga jam 3 memikirkan masjid lain untuk memasak. Masya Allah. Semoga kita yang hari ini juga bisa seperti nenek ini. Meskipun sudah usia senja, usia tua, tapi Masih tetap semangat. mikirkan masjid gitu ya. Untuk masak, untuk agenda makan-makan. Masya Allah. Nah silahkan untuk anak-anak Jangan berbaris lupa dan rapi ya. Infak subuhnya Ibu ya, infak terbaiknya disiapkan. Dapat es krim Dan gratis untuk siapkan anak-anak. juga doa terbaiknya Untuk untuk ibu-ibu para jangan donatur ikut kita. ngantri juga. Ini khusus anak-anaknya nih.
Dapat apa tuh anak-anak tuh bang? Dapat es krim ya? Dapat es krim, masya Allah. Rasanya pengen juga tuh bang. Habis nih kita ke situ. Habis itu ya. Silakan bu. Oke bang, aman kayaknya nih bang. Lanjut Oke. ya. Nomor 101 1 sampai 200 silakan berdiri. 101 sampai 200 silakan berdiri. Ya ini. Sudah ya. Tanpa berdiri udah langsung masuk duluan rumahnya. Ya, ini ada yang spesial juga. Nah, ini ibu-ibu yang ada bertuliskan VIP di kuponnya. Ya. Yang bertuliskan VIP di kuponnya. Nomor 340 sampai 372. Coba dilihat nomor kuponnya. Nomor berapa? Yang Nah, bertuliskan ada VIP. Yang nomor 340 sampai 372. Mana? Angkat tangan dulu, angkat kuponnya. Ya. Nah, Yang bertuliskan VIP ya bu. Nah, tadi agak tengantuk sedikit teman-teman di depan gitu ya. Sampai kelewat nomornya. Ya, yang ada tulisan VIP. Nah, nanti dapat hadiah bu. Oke, anak-anak, masya Allah sudah panjang barisannya, yang rapi ya. oke, masih di angka 101 sampai 200. Silakan. Iya. Bisa mic-nya dikuatin dikit? Boleh? Minta dikuatin dikit boleh? Oke, cash 1 miliar. Oke, aman. Baik. Boleh ya saya ambil alih sebentar abang-abang, boleh ya? Oke, abang tadi kan kita habis ngurusin mamanya. Ini kita ngurusin anak-anaknya ya. Oke, assalamualaikum adik-adik. Oke, yang merasa anak-anak usianya di bawah 12 tahun boleh di sini. Yang di bawah 12 tahun, yang di atas 12 tahun tidak boleh. Karena tandanya udah balik. Oke. Ayo, Bunda Mira mau kasih hadiah nih pagi ini. Yo, yang di bawah 12 tahun boleh ngumpul di sini. Iya. Hari ini mau kasih hadiah mau? Mau. Sebelum kasih hadiahnya kita baca Al-Fatihah bareng-bareng dulu mau? Yo, Bismillah. Oke, Ibu-ibu untuk nomor, perhatikan nomor kuponnya, nomor 340 sampai 372. Nah, ada tulisan VIP-nya itu kan? Nah, boleh maju duluan ya. Nah, Dinasir. nomor 340, dari nomor 340 sampai nomor 372. Khairil maghdubi Nih nggak boleh tulis VIP sendiri bu ya, kita hafal nomornya soalnya. Amin. Boleh yang VIP ya. Nanti kalau udah dapat hadiahnya, pada saat mau makannya harus baca apa? Baca Bismillah. Terus doain ya, semoga ayah bunda semua hari ini yang hadir diistiqomahkan dalam kebaikan. Mau? Amin bilang. Oke, yuk baris ya. Ustadz Akil Manse. Hadiahnya yang mau dikasih pagi ini adalah, kita lihat ya, es krim. Oke, antri ya. Ya, kakak boleh satu nanti ya. Nah, ambil. Ini harus diselamatkan duluan. Save to Sakura. Kalau nggak dia merajuk. ambil. Yuk. Kakak mau yang mana? Aduh. Nah, dah kakak pilih mau yang mana. Jangan lagi gitu sayang. Ah, udah. Oke, kita antri ya, satu-satu maju ya. Yang pertama, yuk es krimnya maju ke sana. Nggak boleh ngambil dua ya, ngambilnya satu aja. Tuh sama Ustadz Akil ngambilnya yuk. Yuk antri, anak pinter, anak soleha sama Keka Sakura solehannya. Pelan-pelan. Ustadz Akil tangannya cuma 2. Nanti kalau udah ada istri baru 4. Antri, tunggu, sabar.
Sabar. Sabar. Oke, bilang apa sama Ustadz Akil? Doain Ustadz Akil ya, semoga segera menikah. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Semangat. Tapi kalau makan es krimnya harus sarapan dulu ya. Gak boleh langsung makan es krimnya, nanti sakit perut. Nah, untuk Ya. yang VIP itu nomornya dari 340 sampai 372. Kalau misalnya udah ada berarti kita lanjut dari 201 sampai 300. Ya, Ini belum. khusus anak-anak ya Bu, mohon maaf ibu-ibunya tolong beli sendiri, ibu-ibu udah dapat sayur. Jangan minta es krim lagi ya. ...201 sampai 300. Silakan ibu-ibu dilihat nomor kuponnya 201 sampai 300. Abang, iya sayang. Abang-abang santri yang tadi duduk di situ boleh antri? Mana dia? Yang mana tadi? Ayo di sini santri. Santri Ismuya ya. Yang merasa santri, bukan SPA ya. Mohon maaf. Yang santri yang hafal Quran. Mana dia? Tadi sini sayang. Panggil. Abang-abang santri. Enggak. Khusus SPA enggak? Ayo sini. Panggil sini ya, abang-abang sini yang baju-baju putih itu. Sini. Ayo ikut sini. Sini, ini boleh. Ini boleh menerima. Kita boleh nggak kayak Ani Bang Helmi? Oke, masih lanjut 201 sampai 300 silakan. Iya, silakan dapat es krim. Iya. Baik. Iya. Oh, alhamdulillah. Semoga istiqomah ya, Kak. Sakit apa? Semoga segera sehat sama Kira. Sakitnya jadi wasilah Allah, ampuni segala dosa ya, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis anak-anaknya? Selesai? Oke, tinggal dihitung. Santri-santri semua udah? Oh, masih bagian. Nanti biar mungkin. Oke, alhamdulillah, jazakillah khair. Terima kasih Ustadz Akil yang sudah memfasilitasi. Kan membantu membagikan, nggak nyuruh bayarkan. Kan dari Anda untuk Anda nggak? Belum. Satu lagi. Laki Niko hus. Masya Allah. Siap sama Ibu, mari. Oke, kawan-kawan panitia. Dah 300-nya udah habis. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada abang ayah bunda sekalian yang sudah berpartisipasi. Yo, Bu Mari siap, hati-hati, makasih. Ibu siap. Oke, masih di nomor antrian Panggilan ke sumber 200 suara. sampai 300. Panggilan ke sumber suara sekarang juga Bang Dira.
Bang Di. Sekali lagi ditunggu oleh Bunda Mira di bawah. Insyaallah nanti bertemu lagi di kegiatan Pasar Bahagia di hari Jumat esok insyaallah. Dan berjumpa kembali di lanjut. Pasar Bahagia Nomor bulan depan. Nomor 301 sampai 400 silakan. Dibagi dua ya Ibu ya. Oke, baik. Mungkin boleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin menginfakkan sebagian hartanya, insya Allah berkah infak di pagi Jumat. Nah, boleh langsung menuju ke Baitul Mal kita, Baitul Mal Pondok Digital. Insya Allah di situ ada kakak-kakak CS yang menunggu. Siapkan juga infak terbaiknya. Insya Allah infak di hari Jumat pagi. Oke, nomor 301 sampai 400 silakan. Nah, untuk ibu-ibu yang masih duduk nih, kira-kira nomor berapa nih kuponnya nih? 400 Bu ya? Masih sabar ya Bu ya? Oke, masih 300 sampai 400 silahkan. Jangan lupa infak Jumatnya. Kalau misalnya ingin infak di Baitul Mal, boleh ditunggu dengan teman-teman CS kita di Baitul Mal. Di sebelah kanan itu boleh noleh ke, kalau dari arah ibu-ibu dan bapak-bapak di sebelah kiri itu ada Baitul Mal Pondok Digital. Boleh sedekah di hari Jumat. Oke, untuk nomor urut nomor urut 400. Nomor urut 400 sampai nomor urut 500 silakan Ibu ambil posisinya. Masya Allah, masih semangat ibu-ibu dan bapak-bapak nih. Silakan nomor urut 400 sampai 500. Jangan lupa juga siapkan infak terbaiknya. Insya Allah hari ini hari Jumat Bu, masih pagi. Siapkan infak terbaiknya. Dan jangan lupa kita doakan juga kepada para donatur-donatur yang sudah menginfakkan untuk memperjuangkan narasi sidak insya Allah.